Selamat berjumpa kembali dalam acara Kreativitas Rocky. Hari ini kalian ditemani dengan Kak Oke. Nah, bagaimana kabar kalian selama di rumah aja? Nggak boleh berhenti berkreasi ya, harus terus berkreasi, berinovasi, dan supaya kalian semakin pintar. Hari ini kita akan bikin apa ya? Nah, Paskah kan sebentar lagi. Kita akan bikin telur hias. Kita akan hias telurnya, hasilnya kayak apa ini? Seperti apa sih nantinya? Nah, seperti ini. Dan ada juga seperti buah nanas. Apa aja sih yang kita butuhkan bahan-bahannya? Yang kita butuhkan aneka ria kertas crepes warna-warni, tapi hati-hati ya, kalau kertas crepes ini biasanya mudah luntur, jadi kalau terkena air bisa luntur warnanya. Terus kita juga butuhkan karton manila dan lem, bisa juga diganti dengan double tape. Kita butuh gunting, penggaris, dan pensil. Dan karena kita mau bikin telur hias, yang pasti jangan lupa telurnya. Nah, adik-adik bisa pakai telur ayam sungguhan, tapi direbus dulu ya, karena kalau masih telur mentah, khawatirnya ketika memegang bisa pecah telurnya, hasilnya jadi kacau deh ya. Nah, tapi kali ini Kak Oke pakainya telur plastik aja ya, karena biasanya tuh kalau sudah dihias begitu, kita mau bongkar, kita mau makan, sayang ya, jadinya Kak Oke pakai telur plastik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kalau kita mau bikin yang bentuk bunga, kita harus bikin polanya dulu. Cara membuat pola, kita pakai karton manila. Nah, kebetulan kali ini Kak Oke udah punya karton manilanya, udah dipotong. Kemudian kita gambar polanya, kita bentuk. Terserah adik-adik mahkota bunganya seperti apa, kemudian kita potong. Nih hasil jadinya. Nah, ini contohnya. Silahkan adik-adik nanti berkreasi. Nah, kalau untuk yang bentuk buah nanas, kita nanti nggak usah pakai pola, langsung potong kertas krepnya. Nah, kemudian kalau polanya sudah jadi, kita pakai dengan kertas krepnya. Kita potong kertas krepnya, kita bentuk sesuai dengan pola tersebut. Nah, kalau yang untuk bentuk nanas, kita potong ukurannya kira-kira 2 cm kali 10 cm. Seperti ini. Nanti jadinya seperti ini adik-adik. Nah, ini untuk mahkota bunganya dan ini untuk sisik buah nanasnya. Ini untuk daunnya. Nah, sekarang Kak Oke akan tunjukkan bagaimana cara membuat sisik untuk buah nanasnya. Kertas krepnya sudah dipotong bentuk seperti ini. Kemudian adik-adik lipat dulu jadi 2. Kenapa? Supaya lebih tebal ya, supaya lebih tebal dan lebih kuat. Kemudian pegangnya seperti ini. Jempol kiri di atas, telunjuk kanan di atas. Kemudian diputar 1 kali aja supaya hasilnya jempol dengan jempol di atas, terus dilipat. Nah, setelah dilipat begini, ujungnya ditahan dengan jempolnya dan ujung yang lain dipilin seperti kita pilin permen ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, setelah itu kita mulai membuatnya. Nah, siapkan telurnya ya.
Dan kemudian kita mulai menempelkan. Kita tempelkan sisiknya satu persatu. Nah, ketika menempelkan sisiknya, nanti ketika adik-adik membuat di baris yang kedua, sisiknya ada di antara sisik-sisik nanas yang baris pertama. Nah, seperti ini. Ya. Terus sampai penuh, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan tidak bisa berdiri ya, dia akan menggelinding. Supaya nggak menggelinding, kita buatkan tataannya. Karton manilanya ukurannya kira-kira 3 cm kali 15. Nanti disesuaikan saja dengan besarnya telur. Ya, disesuaikan dan kita rekatkan untuk tataannya. Nah, setelah kita rekatkan, sekarang telurnya bisa kita letakkan di atasnya. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat daun-daunnya? Nah, untuk membuat daun-daunnya yang dibutuhkan kertas krep yang warna hijau. Yang warna hijau kita potong seperti bentuk rumput. Kita potong segitiga-segitiga begini ya, seperti bentuk rumput. Nah, adik-adik kalau menggunting hati-hati ya, bisa minta bantuan kepada kakak yang lebih besar atau minta bantuan kepada orang tuamu, karena mengguntingnya ini bisa berbahaya, jarimu bisa kepotong kalau tidak hati-hati. Nah, kemudian setelah nanti hasilnya jadi akan seperti ini. Nah, oh ya adik-adik, sisa-sisanya ini jangan buru-buru dibuang ya. Nanti kita bisa pakai, kita bisa potong kecil-kecil untuk bagian atasnya bunga ya. Nah, kalau ini sudah jadi, begitu juga ini kita pakai untuk bagian atasnya nanas. Sama polanya seperti ini. Kalau untuk bagian atasnya kita tinggal gulung aja. Kita gulung dan kita tempelkan di atasnya. Kalau untuk bagian bawah, kita tinggal rekatkan di bagian bawahnya. Seperti ini dengan menggunakan lem tentu saja ya. Kita pakai lem, kita rekatkan. Nah, seperti ini. Nanti hasil jadinya, hasil akhirnya, tada! Nanasnya cantik kan? Nah, kalau mau membuat bentuk bunga, prinsip pembuatannya sama. Hanya saja kalau tadi untuk nanas kita pakai sisik nanas, kalau untuk bunga kita pakai mahkota bunganya. Terserah warnanya, suka-suka adik-adik ya. Juga bentuk mahkotanya seperti apa, sesuai dengan kreativitas adik-adik. Oh iya, ada satu lagi. Kak Oke juga mau bikin bentuk durian. Nah, bentuk durian. Nah, yang bentuk durian ini Kak Oke pakainya kertas yang agak kaku ya, yang enggak mudah lemes gitu ya. Supaya durinya bisa berdiri. Nah, Kak Oke pakai kertas pembungkus nasi. Adik-adik juga bisa pakai kertas manila. Terus caranya bagaimana? Dipola dulu bulat ya, dipola bulat-bulat begini ya. Setelah itu dipotong. Nah, untuk pemotongan ini juga
minta tolong atau minta bantuan orang tuamu atau kakak yang lebih besar, karena dipotong bulat seperti ini. Setelah jadi dibagi dua, jadi seperti setengah lingkaran. Setelah jadi setengah lingkaran begini, kita buat bentuk kerucut, buat bentuk cone ya. Kita rekatkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita gunting bagian bawahnya. Kita gunting sedikit-sedikit saja supaya dia mau terbuka. Nanti waktu kita menempelkan akan menjadi lebih mudah. Nah, setelah itu kita bukakan sedikit begini ya, biar dia mau nempel. Kita beri lem dan kita tempelkan. Nah, ditempelkan satu persatu sampai semua permukaan telurnya tertutup oleh bentuk duri-durinya. Nah, nanti jadilah seperti buah durian. Nah, bagaimana adik-adik? Tidak susah kan? Tidak sulit kan? Kamu pasti bisa mengerjakannya ya. Mungkin perlu bantuan kakak yang lebih besar atau bantuan orang tuamu ya. Nah, kalian kalau sudah mencoba membuatnya, hasil karyamu difoto ya. Kalau sudah difoto, terus diposting, diupload di media sosial Rocky yang di sini nih ya. Nanti kita akan lihat bahwa hasil karyamu tidak kalah bagus ya dengan hasil karya yang ada di depan Kak Oke saat ini. Oke adik-adik, demikianlah kreativitas pada hari ini. Nah, sebelum Kak Oke mengakhiri acara kreativitas kita, Kak Oke berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberikan kepada kami kreativitas dan memberikan kepada kami ide-ide yang baru untuk kami terus berkreasi. Dan biarlah semua ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, tetap berkreasi, tetap di rumah dengan protokol kesehatan, dan tetap ikuti ibadah Rocky setiap hari Minggu secara online. Ya, sampai jumpa dan God bless you.